Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin wa an Adi bin Hatim lan den riwayataken saking Adi bin Hatim radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, Itaku wediya sira kabeh. Itaku wediya sira kabeh utawa ngreksa sira kabeh annara ing neraka. Lindungi, jauhkan dirimu dari neraka, walau bisyakki tamrotin, senajan kelawan separune utawa setugel kurma. Setugel kurma artinya sesuatu yang sangat sedikit. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hendaknya kita ini berusaha menyelamatkan diri kita dengan bersedekah. Sedekah akan melindungi orang yang melakukannya, walaupun sedekah sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Contohnya di sini kurma setugel. Kurma setugel artinya sesuatu yang sedikit ya. Kurma separuh tidak ada arti atau tidak ada harga. Walaupun cuma sesuatu yang sangat murah, kalau mampunya memang itu lakukan. Lakukan apapun kebaikan, lakukan sedekah walaupun dengan sesuatu yang murah ya. Artinya tidak usah nunggu kaya. Sedekah jangan menunggu kaya. Sedekahlah kamu supaya kamu cepat kaya ya. Jadi sedekah itu justru membuat kamu jadi kaya. Makanya jangan menunggu kaya untuk melakukan sedekah. Walaupun itu hanya sesuatu yang remeh seperti kurma setugel. Artinya kurma ini sesuatu yang murah di negara Arab. Separuh. Corok ini kerupuk setugel. Sesuatu yang ringan, tapi itu bisa kamu lakukan. Jadi kita ini tidak harus menunggu yang besar. Jangan nunggu jadi bupati, jangan nunggu jadi konglomerat ya. Berbuatlah baik segera, semampunya, tidak harus besar. Kalau kamu bisa sedekah 1.000, lakukan. 10.000, lakukan. Berapa yang kamu mampu, lakukan. Jangan kita nunggu besar. Sekecil apapun yang kita berikan, semuanya dihitung bernilai di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu setugel kurma, artinya sesuatu yang sangat murah, itu berharga. Lakukan sedekah walaupun sesuatu itu sangat sedikit. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Wa an Jabir radhiyallahu an qala dawu sapa sahabat Jabir qala dawu
Jabir masuk ila ora den jalui sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an ing suwiji-wiji ndiwa faqat tuba barbisan qad tuba barbisan faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi la ora ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak permintaan sama sekali ya. Artinya Kanjeng Nabi itu saking dermawannya, saking lomannya, beliau itu tidak tega nolak orang. Bahkan kalau Nabi tidak punya, ada orang minta, oleh Nabi suruh tunggu sebentar. Atau bahkan kadang oleh Nabi dicarikan atau dipinjamkan. Jadi Kanjeng Nabi itu sifatnya itu sangat-sangat loman, sangat dermawan. Beliau tidak pernah sama sekali dimintai sesuatu lalu menolak, tidak pernah. Jadi apapun yang diminta diberikan. Sahabat tidak pernah ditolak. Bahkan kalau Nabi tidak punya sekalipun, Nabi akan mencarikan. Ini ajaran betapa loman, betapa dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini ya iso yo niru ya. Walaupun tidak 100%. Jangan jadi orang pelit. Hadis itu sahih muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin ora ana utawi dina yusbihu kang manjing isu sopal ibadu biro-biro kaula fihi ing dalem yaum illa malakani angin utai malaikat loro yanzilani temurun sopo karuni malakani. Setiap hari selalu ada malaikat turun ke bumi. Siapapun orang yang ada di muka bumi termasuk kamu semua, setiap hari ada 2 malaikat yang datang. Kita mungkin tidak rasakan, tetapi sesungguhnya kita ini setiap hari didampingi malaikat. Semua setiap hari itu datang 2 malaikat. Fayaqulu mongko ngucap sapa ahaduma salah suwijine malakani ngucapaken Allahumma ati munfiqan khalafa. Allahumma do Allah iti mugi paring panjenengan munfiqan ing wong kang paring nafkah khalafan ing ganti. Setiap hari ada malaikat berdoa di sebelah kanan kita yang kita tidak tahu, tapi itu pasti ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap hari ada 2 malaikat yang turun menemui semua manusia, dan malaikat itu berdoa. Yang satu mengatakan Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang menginfakkan hartanya, berilah ganti. Jadi malaikat ini mendoakan siapapun yang sodakoh di waktu pagi. Makanya iso setiap pagi sodakoh. Mau tak siap lagi omplong. Siapa mau sedekah setiap pagi ya.
maka ada malaikat di sebelah kanan berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang memberi, berilah ganti. Makanya ini keutamaan sedekah subuh ya. Setiap pagi, kalau bisa kita punya tradisi sedekah setiap pagi. Ya kalau kita mau sedekah ke orang 1.000 rupiah mungkin nggak pantas. Makanya tak siap no omflong untuk duit ricik ya. 1.000 setiap hari. Niat sedekah pagi. Siapa orang setiap pagi sedekah, ada malaikat berdoa, ya Allah, orang yang memberi, berikanlah dia gantinya. Makanya orang-orang yang ahli sedekah, rezekinya akan terus bertambah-tambah. Sebaliknya, orang yang pelit juga didoakan. Doain apa? Wa yaqululan ngucap sopal akhiru kang liya, Allahumma ati mumsikan talafa. Allahumma do Allah ati mugi paring panjenengan mumsikan ing wong kang ngeker saking infak. Ya Allah, orang-orang pelit yang tidak mau infak, ya Allah berilah dia talafan ing kerusakan. Rusakkan orang yang tidak mau memberi. Makanya orang yang pelit-pelit itu hidupnya ruwet. Ya walaupun mungkin dia kaya, tapi masalahnya, penyakitnya, problemnya ya. Orang-orang yang tidak mau memberi itu didoakan celaka oleh malaikat. Artinya malaikat ini mendoakan dia rusak. Mungkin rusak kesehatannya, mungkin rusak ekonominya, mungkin rusak apanya, pokoknya ada aja ya. Orang-orang yang pelit dia didoakan rusak oleh malaikat. Tetapi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang setiap pagi bersedekah, dia didoakan berkah oleh malaikat. Ini hadisnya sahih. Hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih ini hadis yang tingkat tertinggi. Hadis yang diriwayatkan, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini harus kita percaya ya, bahwa dengan memberi kita akan menerima. Ini hukum pasti ya. Siapa memberi akan menerima. Orang-orang yang tidak pelit, maka Allah tidak pelit kepada dia. Sebaliknya orang-orang yang terlalu perhitungan, Allah pun berhitung dengan dia. Makanya ini harus dibangun ya, mental ini harus dibangun. Mental ingin memberi ya. Hendaknya kita ini berusaha berbagi ya, dimanapun. Kalau yang tidak bisa berbagi uang ya tenaga, pikiran. Minimal berbagi senyuman. Senyum di depan teman itu sedekah ya. Minimal ketemu uang ojo mecoco sing sumeh. Ada ngantung-ngantung ini gugau nih apa iki? Sopo iku? Lak arek gugan turu ae. Bagaimana kamu bertemu orang dengan wajah yang berseri-seri? Itu bagian dari sedekah. Jadi hidup ini harus berguna. Kalaupun tidak bisa memberi uang, berilah tenaga, berilah pikiran, berilah senyuman ya. Hidup harus berarti bagi orang lain ya. Jangan sampai hidup kita adalah beban penderitaan bagi orang lain. Wa anulan saking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi. Iki amar ki ngarep ngantuk bisa nih. Dawu sapa Kanjeng Nabi, qala dawu sapa Allah Ta'ala, anfik ya ibna Adam, unfik alaik. Anfik nafaqah nasiro,
Berilah, manusia, jangan pelit. Beri. Anfik aweo siro. Yabna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, berilah. Jangan pelit. Beri. Apa yang kamu mampu, beri, ya. Tidak harus besar. Allah perintahkan, wahai manusia, berilah nafkah. Berikanlah pemberian, ya. Wahai orang-orang yang punya uang, berikan sebagian hartamu untuk kebaikan. Hartamu tidak habis kamu makan sendiri. Di antara harta kita harus ada untuk fakir miskin, untuk infak, ya. Allah perintahkan, berikan, infakkan wahai manusia. Unfik. Jawabnya unfik, mongko paring ingsun alaika ing atase sira. Siapa yang memberi maka dia akan diberi. Ada yang redaksinya yunfak nih. Ada yang unfik, ada yang yunfak. Unfik awe ingsun atau yunfak mongko den paringi sapa alaika ing atase sira. Jadi inilah matematika rizki. Berilah kamu akan diberi. Allah sudah janji itu. Wahai manusia, berilah, saya beri. Kalau kamu memberi, Allah akan memberi. Semakin kamu memberi, Allah semakin memberi. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau bahasa ayah saya dulu, kalau kamu memberi tunai, tidak mungkin Tuhan ngeridit. Allah juga akan bayar tunai. Pasti itu, jangan khawatir. Saya sudah mengalami apa yang kita berikan itu secara ajaib kembali kepada kita. Kalau kita beri orang 10 juta, insya Allah akan balik minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau kamu memberi, jangan khawatir, Allah pasti memberi. Ini banyak orang yang belum sadar, pelit, gak mau berbagi. Padahal dia berbagi itu kembali pada dirinya sendiri. Sing loman deh. Lek gak iso mbek duit, minimal mbek tenaga. Kayak pondok iki roan. Bersih-bersih. Berikan tenagamu, ya. Kamu harus yakin siapa memberi pasti akan diberi. Ini hukum pasti, ini hukum pasti, ya. Semua orang akan panen dari apa yang dia tanam. Kalau dia tidak menanam, tentu tidak bisa panen, nyolong lah. Jadi sekecil apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan, ya. Kalau kamu bisa nulung, tolonglah orang, ya. Jangan khawatir, ya. Saya sudah mengalami dan meyakini ini betul, ya. Pokoknya setiap saya memberi, saya yakin pasti baliknya, ya. Tidak ada yang tidak, pasti itu 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Kalau kami memberi 10 juta, ya mungkin rezekimu 7 miliar 700 juta. Jangan khawatir, sing enteng, ya. Jangan termasuk berat, ya. Kalau kamu bisa memberi, beri, ya. Ini harus jadi keyakinan kita. Matematika memberi ini. Siapa memberi pasti diberi, ya. Ini tidak akan luput, ya. Sudahlah, saya sudah mengalami, lihat banyak orang membuktikan itu. Kalau kamu ingin diberi, beri dulu, ya. Ojo ngenteni, langsung berikan. Kayak pancing itu. Kamu beri, kamu dapat ikan. Ya pancingnya rezeki sedekah. Ojo medit-medit, ya. Kalau sedekahnya kecil-kecil, taruh sini. Sewu-sewu. Seperti ini contoh. Niat sedekah. Bismillah, sedekah. Jangan khawatir. Kalau kamu memberi, Allah pasti memberi. Itu matematika Gusti Allah. Tidak akan luput. Saya sendiri alhamdulillah membuktikan seperti itu. Mulai kecil ayah saya itu ngajari saya begitu. Contoh,
Saya ini sejak kecil ayah saya ini mesti ngajak sowan ke Jombang. Ayah saya itu dulu mondok di Peterongan, mondok ke Kiai Romli. Setiap tahun saya itu mesti diajak sowan ke Peterongan, sowan pada anak-anaknya Kiai Romli ya. Ayah saya itu sangat menjaga hubungan dengan guru. Jadi setiap tahun pasti datang ke makam, sowan ke dalam-dalam. Lah kalau sowan-sowan itu saya mesti dikasih uang. Pada zaman itu tahun 80-an saya masih kecil, bawa 1.000. Sudah agak gede itu 5.000 untuk sowan sama kiai. Makanya saya kalau sowan kiai itu ya saya mesti beri sesuatu, karena ayah saya mendidik saya begitu. Ayah saya mendidik saya, dan ayah saya itu sungguh-sungguh. Waktu muktamar NU Situbondo tahun 84, itu ayah saya itu datang ke Sukorejo. Pulang bawa mangga. Terus cerita ayah saya, ini tadi mangga ini utang, kata ayah saya. Loh kok bisa? Enggak, saya tadi di sana, kata ayah saya, ketemu Kiai Mustain. Kiai Mustain itu anaknya gurunya. Ayah saya itu duitnya dikasihkan semua sama Kiai Mustain. Sampai pulang mau beli oleh-oleh itu ayah saya pinjem sama Haji Durasim, kata ayah saya. Tapi ya tidak sia-sia. Ya ayah saya alhamdulillah rezekinya ya lumayan. Ya karena dia memberi ya. Siapa memberi menerima, itu hukum matematika. Saya sendiri merasa begitu. Alhamdulillah saya itu biasa kok. Ada orang kadang beri saya uang, karo 20 juta, 10 juta biasa saya dikasih orang. Sampai saudara saya ada yang tanya, loh kok iso sih? Ya siapa menanam pasti akan panen. Kalau nggak nanam ya nggak panen. Ada saudara bilang, loh aku kok nggak tahu ya. Lo nggak nandur. Siapa yang nanam panen. Jadi kalau kita memberi pasti diberi, itu pasti ya. Itu hukum pasti. Orang memberi pasti diberi. Makanya jangan pelit, jangan pelit. Kalau kamu mau berkecukupan, beri ya. Itu hukumnya. Saya sendiri alhamdulillah merasakan seperti itu. Ada orang minta tolong, sudahlah, bismillah. Kalau kita punya, beri. Nggak. Tapi alhamdulillah saya meyakini itu. Kemarin ada orang punya hutang, ditagih rentenir ya. Saya punya duit, saya kasih. Tapi Allah memberi langsung besok, tidak sampai besok. Pada hari itu ada orang. Rezeki itu jangan dihitung-hitung. Kalau kita tidak ngitung, Gusti Allah juga tidak ngitung. Tapi kalau kita hitung-hitung, ya Gusti Allah hitung-hitung. Hadis sahih muttafaqun alaih. Wan Abdullah bin Amr bin As, dan diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sedune wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul, takon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun. Ada orang bertanya pada Nabi, ayyul islam utawi endini Islam iku khairun luwih bagus ya. Orang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang terbaik ya. Maksudnya dalam Islam ini kan banyak amalan. Amalan-amalan apa yang terbaik ya? Ayyul Islam afdal. Ajaran Islam ini apa yang paling bagus ya? Maksudnya di antara berbagai macam ragam amalan-amalan bagus ya. Yang mana yang afdal? Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, tut'imut ta'am. Nabi mengatakan amalan atau perbuatan yang lebih utama itu yang pertama adalah tut'imut ta'am, memberi makan. Ya memberi makan ini bisa berbentuk sedekah,
bisa berbentuk hadiah, bisa berbentuk dhiyafah atau suguhan, ya. Nyugui tamu atau ngundang orang kenduren atau memberi makan. Sekarang ini saya lihat ada tren di kota-kota itu sedekah nasi hari Jumat. Beberapa masjid saya lihat di kota ada etalase, terus orang naruh nasi, terus yang lain mengambil. Itu bagus ya, memberi makan. Di masjid di beberapa tempat saya lihat ada begitu. Nasi bungkus, sedekah nasi bungkus ya. Itu bagus, itu termasuk ajaran Islam yang afdol. Memberi makan. Seandainya diberikan anak pondok, insya Allah lebih bagus. Tapi gak ono sing kirim sego nang pondok. Ya mbok sekali-kali ngono. Awakmu iku lek dikirim nggawa sego sing rada akeh, koncone dijak mangan, ngono lho. Ojo nggawa mek sak gegem dipangan dhewe. Berilah makan ya, atau kirim nasi bungkus. Insya Allah santri-santri yo seneng. Nasi bungkus, umpamane lek iwake pete. Wah. Iwak asinnya doyan. Beri makan ya. Itu ajaran Islam. Wa taqra'us salam. Wa taqra'u lan maca sira assalama ing salam ya. Yang kedua, biasakan mengucap salam ya. Ifsa'us salam. Kalau ketemu orang itu sapaan kita itu assalamu alaikum. Cok bro, cok assalamualaikum. Mlebu kamar assalamualaikum. Ini biasakan ya. Biasakan setiap kita masuk rumah ucapkan salam. Termasuk kalau kamu masuk pondok, masuk kamar, ucapkan salam. Supaya damai. Salam itu kan damai. Doa keselamatan. Ini supaya jadi identitas. Santri ketemu santri, assalamualaikum. Coba ngantuk itu ciri. Lak, coba ngantuk. Jadi biasakan kita ini saling menegur. Salam ya. Ifsa'us salam. Yang ketiga, beliau alaman ing atase wong arafta kang kenal sira wa man lan wong lam ta'rif kang durung kenal sira. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pentingnya itu tadi, berbagi makanan ya. Kalau ada orang butuhkan, berbagilah. Boleh berbagi beras atau berbagi nasi ya. Kita ini ya, apalagi ada tetangga-tetangga yang kurang mampu, kirim beras atau atar-atar makan atau suguhan atau apalah. Berbagilah makanan ya. Ini kebutuhan dasar. Jangan sampai ada orang tidak makan. Siapapun harus ya, kewajiban kita saling memberi ya, makanan. Yang kedua, ucapkan salam. Biasakan salam ini menjadi syiar umat Islam. Umat Islam dimanapun, kenal tidak kenal, hendaknya dia mengucapkan salam. Simbol persaudaraan. Assalamualaikum artinya semoga kamu selamat. Artinya Islam ini agama damai, agama yang menginginkan orang lain selamat ya. Makanya bukan kekerasan agama Islam itu. Banyak orang yang salah mungkin memahami Islam. Nanti ini gue pentung. Itu bukan, Islam bukan mentung. Islam itu salam ya. Ketemu orang itu dengan salam, bukan dengan wajah merengut, mentung, tidak boleh ya. Kita ini harus menjadi wajah Islam yang ramah. Kita ini harus menjadi contoh. Islam itu bukan galak ya. Islam bukan teror. Islam itu salam. Salam artinya damai. Islam itu agama yang damai ya. Ini sekarang kita ini menjadi
isukan atau dicap teroris apa itu bukan ajaran Islam. Bahkan kemarin ada yang itu nyentil kurang ajar, ngomong pesantren itu sumber terorisme. Matamu itu mana ada pesantren ngajar terorisme? Mana? Nggak ada. Terong nih ngono itu. Di mana ada pesantren ngajar teror? Nggak ada itu sih. Itu fitnah. Yumbo kalau pesantren yang lain ya. Kalau setahu saya pesantren tradisional, pesantren NU, nggak ada ngajar teror, nggak ada. Mana kita pernah ngerusak gereja, nggak ada. Buktinya itu Candi Borobudur utuh. Siapa yang ngerusak Candi Borobudur? Nggak ada. Islam kita ini Islam toleran. Tuh di sana ada Candi Kidal timur kita itu. Nggak rusak, kupilnya orang. Kita ini agama yang damai. Kita bisa hidup damai dengan siapapun. Tuh sebelah itu ada gereja. Kita tidak pernah ngusik kok. Enggak. Islam ini damai ya. Ada orang yang menampakkan wajah buruk. Islam menjadi keras, Islam menjadi pentung. Bukan, Islam itu damai. Kita ini harmoni. Sebelah kantor SMK itu non muslim. Apa pernah kita ganggu-ganggu? Enggak. Enggak boleh. Islam tidak mengajarkan kejelekan pada orang lain. Maka Nabi mengatakan taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam pada orang yang kamu kenal ataupun kamu tidak kenal. Ini Islam damai ya. Ini harus ditumbuhkan ya. Islam itu bukan agama teror. Islam tidak mengajarkan kasar. Islam mengajarkan salam ya. Kita harus jadi contoh wajah ramah bagi umat Islam pada siapapun. Jangan hanya ramah pada orang non muslim, tapi pada orang Islam galak. Itu salah. Kita ini harus ramah siapapun, pada orang yang kenal ataupun tidak kenal. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.